Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi pada mata kuliah pengantar studi Islam. Mari kita awali sesi ini dengan bersama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini kita akan melanjutkan diskusi tentang corak pemikiran Islam yang kedua, yaitu nalar burhani. Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah mengkaji bagaimana ada cara berpikir yang paling populer, paling fundamental di dalam kehidupan beragama, yaitu nalar bayani. Nalar yang selalu merujuk pada dalil bahwa agama itu soal kebenaran, dan kebenaran itu nggak bisa ngarang. Kebenaran agama, kebenaran kehidupan, kebenaran pergaulan itu dari kacamata agama ya harus mengikuti ajaran yang ada di dalam kitab suci, Al-Quran, ada dalam penjelasan hadis, ada dalam contohnya Nabi. Kalau tidak ada itu ya tidak sesuai dengan ajaran agama. Apakah harus tidak boleh? Ya tidak selamanya. Kalau tidak ada tuntunan belum tentu tidak boleh. Kalau ada larangan itu pasti tidak boleh. Tapi kalau tidak ada tuntunan itu bisa jadi memang itu sifatnya mubah. Tidak diperintah tapi juga tidak dilarang. Nah, yang kedua, kali ini kita akan belajar tentang nalar burhani. Dari kata burhan, burhan itu artinya pembuktian. Kalau bayan itu argumen, kalau burhan itu adalah pembuktian empirisnya apa. Nah, berbeda dengan nalar bayani, nalar burhani itu berangkat dari pemahaman bahwa agama itu adalah soal kebenaran yang pas, soal kebenaran yang tepat. Apa artinya? Bahwa benar salah itu selalu punya konteks. Ya. Baik konteks ruang dan waktu maupun konteks manusianya. Ya, situasi yang dihadapi oleh manusianya. Sama logikanya dengan nalar bayani bahwa agama itu ya pasti harus dari Al-Quran. Dan sesuai dengan tuntunan atau penjelasan atau panduan yang disampaikan oleh Nabi yang terkumpul di dalam Al-Hadis. Tetapi nalar burhani melihat bahwa Al-Quran itu tidak statis. Ya, kita sudah belajar dulu bagaimana Al-Quran itu diturunkan secara bertahap. Diawali dari periode Makkah. Turun ayat-ayat yang dikenal dengan ayat-ayat Makkiyah. Isinya apa? Isinya adalah penjelasan tentang akidah, iman pada Allah, iman hari akhir, iman pada Allah, iman pada hari kiamat, nasib manusia di hari kiamat, nasib manusia setelah hari kiamat. Itu banyak sekali ayat-ayat pendek. Jadi kalau kalian membaca surat pendek ya, kalau kita sholat kan selalu bacaannya surat-surat pendek. Nah kalau surat panjang nanti sholatnya terlalu lama. Kita nggak suka sholat lama-lama ya. Padahal di beberapa tradisi sebenarnya membaca Al-Quran itu tidak harus dihafal ya. Nanti sholat itu sambil membaca, memegang mushaf Al-Quran itu dibaca itu boleh. Kalau pengen sholat lama ya dibaca aja. Rakaat pertama Al-Baqarah, rakaat kedua Ali Imran, nanti 3 jam baru selesai ya sholatnya. Al-Quran itu diturunkan secara bertahap. Ketika di era Mekah kita kenal sebagai ayat-ayat Makkiyah ya, surat-surat pendek itu. Qul huwallahu ahad. Nah, itu ayat-ayat akidah. Lalu Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Itu terkait dengan siksa kubur. Ya, idza zulzilatil ardu zilzalaha, itu terkait tanda-tanda kiamat. Ketika bumi digoncangkan dengan goncangan yang sekeras-kerasnya, wa akhrajatil ardu asqala, dan bumi memuntahkan apa yang ada di dalam perutnya. Wa qalal insanu malaha, manusia bertanya-tanya apa yang sedang terjadi. Ya.
Itu adalah ayat-ayat yang isinya peringatan manusia bahwa hidup itu sementara, nanti setelah mati kita akan berhadapan dengan pengadilan yang akan melihat hidup kita ini lebih banyak jeleknya atau lebih banyak buruknya, ya. Fama ya'mal misqala dzarratin khairon yarah wa ma ya'mal misqala dzarratin syarron yarah. Barang siapa berbuat kebaikan meskipun sebesar zarah, dia akan mendapatkan balasan. Barang siapa berbuat ketidakbaikan meskipun hanya sebiji zarah, biji tanaman yang paling kecil, itu tetap ada balasannya. Oleh karena itu, mumpung masih hidup, marilah kita berbuat baik. Marilah kalian manusia berbuat baik. Dan seruannya kepada umat manusia, ya ayuhan nas, itu adalah ayat-ayat Makkiyah. Karena nanti kalau kita sampai menyesal, ada ayat-ayat yang, coba kalian nanti membaca lagi juz 30 Quran beserta maknanya, mulai dari atas ya. Amma yatasa'aluna 'anil naba'il adzim, itu yang juz 30 ya. Itu adalah ayat-ayat paling sastrawi. Ayat-ayat yang memang kalau kita baca, kita hayati itu menggetarkan betul. Ada ungkapan penutupan salah satu ayat yang mengatakan ya laitani kuntu turoba. Bagaimana orang-orang yang dalam hidupnya itu banyak berbuat jahat, banyak berbuat ketidakbaikan, nanti ketika dia mati, dia harus menghadapi siksa kubur, siksa kiamat, siksa neraka. Itu dia sangat menyesal, padahal sudah diberitahu oleh Nabi, sudah diberitahu oleh orang-orang mukmin. Ya tetap saja dia tidak mengikuti. Nah, itu digambarkan bagaimana mereka menyesal dengan mengatakan ya laitani kuntu turaba. Seandainya dulu ketika di dunia itu aku hanyalah sebutir pasir. Seandainya aku tuh hanya taburan debu, maka aku tidak harus bertanggung jawab. Karena di neraka itu waktunya lama banget. Neraka tidak abadi ya. Semua orang nantinya akan masuk surga. Ya, jadi kalau ayat-ayat khuluna jahannama khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Orang akan masuk neraka dan itu adalah tempat seburuk-buruknya tempat untuk tinggal. Khalidina min tahtihal anhar khalidina fiha abada. Sementara kalau masuk surga itu abadi masuk surga, tapi kalau neraka itu tidak abadi. Jadi kalau orang masuk neraka itu tidak abadi, tapi ya tidak abadi. Satu hari di akhirat itu sama dengan 1000 hari. Satu hari di akhirat itu sama dengan 1000 tahun di dunia. Ya, lama sekali, ya tidak abadi, tapi ya bosan juga kan disiksa ribuan tahun. Nah, tetapi begitu masuk ayat setelah hijrah, Nabi pindah ke Madinah, maka Al-Quran itu beda nadanya. Yang diajarkan bukan lagi soal akidah, tapi soal muamalah. Bagaimana membagi harta waris kepada anak turun. Bagaimana nasib anak yatim. Bagaimana nasib orang miskin. Bagaimana menata kehidupan berdagang. Apa yang halal, apa yang haram. Siapa yang boleh dinikahi, siapa yang tidak boleh dinikahi. Sudah Quran itu sudah bertahap. Ya, Quran itu tidak statis. Konteksnya itu berbeda. Oleh karena itu ajarannya berbeda. Demikian juga dengan hadis. Ya. Hadis adalah penjelasan kontekstual tentang Al-Quran. Ada banyak hadis yang merujuk pada Quran yang sama, tetapi situasinya berbeda karena konteksnya berbeda. Ya, sehingga menurut Nalar Burhani, agama itu bukan hanya soal kebenaran, tapi kebenaran yang tepat itu seperti apa. Karena Quran kalau diletakkan di tempat yang salah, ya dia salah. Contoh misalnya Al-Ma'un ya. Ara'aita alladzi yukadzibu biddin fadzalika alladzi yad'ul yatim. Tidakkah kalian menyaksikan orang yang mendustakan agama? Orang yang tidak memberi makan anak yatim, orang yang menghardik anak yatim.
Nah, itu adalah dalilnya untuk orang kaya, orang yang mampu. Perintah kepada orang yang mampu untuk memberi santunan kepada anak yatim. Bukan ayat untuk anak yatim. Nah, jadi anak yatim nggak boleh menggunakan ayat itu kemudian mendatangi orang, oh ini ada Al-Quran ini, kalau bapak nggak ngasih saya, bapak berarti pendusta agama. Nggak boleh begitu. Ya, jadi kayak ayat dan hadis itu ada konteksnya. Ayat untuk orang tua bukan bacaan untuk anak. Ya. Uh, hadis yang mengatakan al jannatu tahta aqdamil ummahat, surga ada di bawah telapak kaum ibu. Itu adalah ayat untuk anak-anak. Ayat-ayat kepada kita sebagai manusia. Ya, saya termasuk perempuan, bahwa perempuan itu juga punya ibu. Tapi bukan ayat-ayat untuk ibu-ibu, ya, untuk nakut-nakuti anaknya. Nggak boleh begitu. Demikian juga ayat untuk orang tua. Ada ayat untuk orang tua. Janganlah kalian meninggalkan generasi yang tidak berdaya. Nah, itu atau ada hadis yang mengatakan kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap bayi itu lahir fitrah. Orang tuanya lah yang akan menjadikan dia mukmin, Yahudi atau Nasrani. Nah, itu bukan ayat untuk anak. Itu ayat untuk orang tua. Jadi anak tidak boleh mengatakan, oh, saya begini kan karena orang tua saya. Saya begini kan karena salahnya orang tua. Nggak bisa begitu. Itu bukan ayat untuk anak. Itu ayat untuk orang tua. Orang tua harus bertanggung jawab mempersiapkan pendidikan anaknya. Karena kalau anaknya bodoh, anaknya pinter, anaknya benar, anaknya dalan atau tidak dalan, itu sangat ditentukan oleh pilihan orang tuanya. Tapi itu ayat untuk orang tua, nggak boleh anak menggunakan ayat itu untuk menyalahkan orang tua. Ya, sehingga benar itu ada konteksnya. Dalam ibadah misalnya, ya, kita melihat banyak versi ibadah ya. Kalau banyak versi ibadah selama ada dalilnya tidak masalah. Ya. Contoh misalnya ada hadis yang mengatakan kalau kita sholat sawu sufufakum, dan sof itu tidak hanya lurus tapi rapat. Rapat, jangan sampai ada setan yang berada di tengah-tengahnya. Nanti kalau barisan kita tidak rapat, di tengah-tengahnya ada setannya. Nah, lalu bagaimana Pak dengan social distancing? Nah, bukan social distancing, physical distancing. Ya. Physical distancing ketika ibadah ya tidak apa-apa karena itu medis. Masa ke masjid nggak boleh? Ya itu kan karena ada alasannya, ada konteksnya. Benar itu tidak pernah statis, benar itu selalu dinamis. Di mana, kapan, untuk siapa? Sholat kan lebih baik berjamaah di masjid ya. Kondisi normalnya begitu. Ya. Ad-daruratu tutbihul mahdurat. Hal-hal yang dalam kondisi darurat, maka aturannya adalah aturan darurat. Kita pergi ke hutan, nggak ada makanan, yang ada babi, ya sudah kita sembelih babi. Kita makan babi. Normalnya babi itu haram, tapi kalau tidak ada makanan yang lain selain babi ya itu boleh. Meskipun nanti kalau sudah ada yang lain selain babi atau kalau kita sudah tidak di situ ya, kondisi normal ya kita kembali kepada aturan yang normal. Dalam hal ibadah selalu ada konteksnya. Orang yang sehat sholatnya berdiri. Orang yang tidak sehat menyesuaikan dengan kondisi fisiknya. Orang yang kondisi sehat dia bisa puasa. Kalau tidak sehat dia bisa mengganti ketika sehat, atau kalau memang sudah kondisinya memang sakit-sakitan ya dia membayar fidyah. Bagi kalian yang memang secara fisik berat, puasa itu bisa diganti dengan fidyah, dengan sedekah sebesar biaya hidup, biaya makan sehari. Kita berikan kepada mereka yang membutuhkan. Ya.
Demikian juga dengan sholat. Sholat di jamak itu boleh kok. Saya dulu ketika di pondok kalau ada jam jam kuliah bentrok harus dari kampus ke pondok. Sementara itu waktu sholatnya mepet, sholatnya di jamak saja. Dengan alasan apa? Karena harus ikut kuliah. Nah, bolehkah? Boleh. Ya, karena thalabul ilmi itu adalah kewajiban juga. Ya, dan kita tidak meninggalkan sholat. Kita melaksanakan sholat sesuai dengan aturan kekhususan. Misalnya menjamak sholat. Ya, kalau sebagian mengatakan harus pada jarak tertentu, 80 km. Nah, sekarang pertanyaannya adalah 80 km itu naik apa? Kalian dari Jogja ke Solo ya 60 km atau 70 km atau ke mana? Semarang ya. Naik sepeda motor. Dengan saya ke Jakarta naik pesawat. Sini Jakarta 600 km. Ke Solo 60 km. Menjelang maghrib di hari hujan. Nah, siapa yang lebih sengsara perjalanannya? Kalian naik sepeda motor 60 km sore-sore atau saya yang 600 km tapi naik pesawat? Sehingga siapa yang lebih berhak untuk mendapatkan keringanan? Saya yang jauh tapi naik pesawat atau kalian yang dekat tapi secara fisik lebih susah. Nah, ini akhirnya sekarang apalagi kalau di Jakarta ya. Jakarta itu kita pergi 10 kilo itu bisa 2 jam. 10 kilo itu kayak ke Jogja Prambanan itu bisa 2 jam. Menderita sekali. Nah, dalam konteks seperti itu banyak orang menghabiskan waktu sholat itu di jalan. Oleh karena itu sekarang ada pendapat bahwa menjamak sholat itu boleh ketika kita sudah keluar rumah. Jauh atau dekat itu tidak bisa dijadikan ukuran. Yang bisa dijadikan ukuran adalah apakah waktu kita mepet atau tidak. Ke kampus meskipun jauh kalau jalannya lancar ya nggak usah dijamak. Meskipun dekat kalau harus lewat perempatan ring road yang harus antrinya 4-5 kali lampu merah, kemudian ya itu boleh dijamak. Jadi meskipun dekat itu boleh dijamak. Karena apa? Karena konteksnya kesusahan. Jamak sholat itu untuk meringankan kita menjalankan ibadah. Ya, demikian juga dengan pergaulan. Pergaulan itu boleh atau tidak boleh itu konteks. Ya, karena hubungan kita dengan orang lain itu beda-beda. Oh, itu dengan lawan jenis kok berdekat-dekatan. Ya, kita lihat dulu status dia apa. Muhrim atau tidak. Nah, itu akan menentukan konteksnya. Demikian juga dengan kehidupan bernegara, berpolitik, beradministrasi itu. Kalau menurut Nalar Burhani, merujuk kepada Quran hadis itu bukan bunyinya, tapi tujuannya. Tujuannya apa? Mengapa begini, mengapa begitu? Itu sesuai dengan konteksnya. Ya, sehingga dari sini mudah-mudahan bisa ditangkap ya perbedaan nalar bayani, nalar burhani dari nalar bayani. Sama-sama menggunakan Quran dan hadis. Kalau nalar bayani merujuk kepada dalilnya apa? Kalau nalar burhani lebih kepada dalil tersebut konteksnya di mana, situasinya seperti apa, ya, empiriknya seperti apa. Sehingga meskipun sama-sama menggunakan Quran dan hadis, nalar yang berbeda akan membawa kepada cara berpikir yang berbeda. Mudah-mudahan bisa ditangkap. Kita akhiri sesi ini dengan bersama membaca hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Berjumpa pada sesi berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.